وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini marilah kita lanjutkan kajian-kajian kita, pembahasan-pembahasan kita terhadap kitab-kitab yang selama ini kita pelajari. Dan untuk kali ini kita akan melanjutkan kajian yaitu kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita pelajari dan yang akan sama-sama kita pelajari dia akan memberikan faedah kepada kita untuk kita dalam meniti kehidupan di dunia ini, dan khususnya tentu manfaat untuk kehidupan kita kelak nanti di hari kiamat. Apalagi kitab yang sedang kita bahas ini adalah kitab yang berkenaan dengan masalah akidah, berkenaan dengan masalah tauhid. Ya, semoga dengan akidah kita, tauhid kita, ya Allah nanti akan menyelamatkan kita dari azabnya di dalam neraka, dan kita akan dimasukkan dalam keselamatan itu dalam surganya. Amin ya mujibas sa'ilin. Baik, nah sekarang kita lanjut pelajarannya dalam kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, yaitu tentang min fadli at-tauhid. Min sebahagian dari fadli, keutamaan at-tauhid, tauhid. Ya, keutamaan daripada tauhid. Jadi keutamaan, ya, faidah-faidah, manfaat-manfaat dari tauhid itu banyak sekali. Dan di dalam kitab ini Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah hanya menyebutkan beberapa saja. Dan beliau ya mengutip atau mengambil dalam penjelasan ini yaitu sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi beliau menukil atau mengambil bahagian ayat surat Al-An'am ayat ke-82. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu, dan tidak mencampur adukkan, imanahum, keimanan mereka, bizulmin, dengan kezoliman, dengan perbuatan zolim, ulaika, mereka itu lahum, akan mendapatkan atau memperoleh al-amnu, rasa aman atau keamanan, wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, jadi beliau mengutip surat 6 ini, ia menjelaskan di sini bahwa orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezoliman, ya maka ya orang yang murni keimanannya tersebut yang tidak dicampur adukan dengan kezoliman ini, ya dia akan memperoleh ya berbagai macam keutamaan. Di antaranya adalah dia akan mendapatkan keamanan, ya baik itu nanti di dunia ataupun di hari kiamat nanti, dan dia adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah kemudian ya ketika ayat ini turun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, timbullah ya keberatan ya terhadap ayat ini, yaitu di antara para sahabat, sebagaimana
ya berada di dalam kitab, yaitu Imam Bukhari, Muslim, dan yang lain-lainnya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala, lamma nazalat hadhil ayah syaqqa dzalika 'alal muslimin wa qalu ayyuna la yazlimu nafsahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa dzalik, innama huwa syirku. Alam tasma'u qawla Luqman libnihi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jadi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata atau bercerita, ketika ayat ini turun, yaitu ketika surat 6 Al-An'am ayat ke-82 ini turun, syaqqa dalika, ya terasa berat, terasa sulit, yang demikian itu adalah muslimin, bagi kaum muslimin. Jadi para sahabat dengan turunnya itu terasa berat. Ya, mereka kemudian berkata atau bertanya kepada Rasulullah, ayyuna la yazlimu nafsa, ya Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat zolim, yang tidak pernah berbuat aniaya, yang tidak menzolimi dirinya sendiri? Siapa di antara kita? Artinya semua kita pasti pernah berbuat zolim. Ya, jadi sulit bagi kami untuk mendapatkan rasa aman, sulit bagi kami mendapatkan hidayah, karena kami tidak mungkin tidak berbuat zolim kepada diri kami sendiri. Ya, artinya fitrah kita manusia adalah berbuat zolim, artinya suka berbuat maksiat, berbuat dosa, ya, atau apalagi perbuatan-perbuatan zolim yang lain. Kemudian Rasulullah mengomentari ya ucapan para sahabat itu, lalu beliau mengatakan, laisa dzalik, ya bukan seperti itu, bukan seperti anggapanmu, bukan seperti dugaanmu, bukan seperti yang engkau pahami. Innama hanyalah huwa dia, kezoliman yang dimaksud dalam Quran surat Al-An'am ini, ya innama hanyalah huwa dia, kezoliman yang dimaksud adalah asyirku, perbuatan syirik. Jadi ya zulmun di sini yang ditafsirkan oleh Rasulullah, ia adalah dengan perbuatan syirik. Dan bahkan Rasulullah kemudian menanyakan kepada para sahabat, alam tasma'u, ya apakah kalian pernah mendengar, apakah kalian pernah mendengar kaula perkataan Luqman libnihi kepada putranya? Ya apakah kalian pernah mendengar firman Allah yang menjelaskan tentang perkataan Luqman ketika menasihati putranya, yaitu dalam Al-Quran surat Luqman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka, karena sesungguhnya perbuatan syirik itu la benar-benar zulmun, kezaliman azim yang sangat besar. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, dan yang lain-lainnya. Jadi jelas sekali ya tentang tafsirnya dari Rasulullah. Jadi sebetulnya ketika Rasulullah yang mengingatkan para sahabat bahwa perbuatan zalim itu adalah merupakan perbuatan syirik yang dimaksud, cukup sebetulnya. Tetapi Rasulullah untuk menerangkan itu, kemudian beliau mengutip atau mengambil ayat yang lain. Jadi artinya mentafsirkan ayat dengan ayat, bahwa zalim di situ maksudnya adalah perbuatan syirik. Jadi maksud ayat tersebut adalah ya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan perbuatan syirik. Jadi ada orang beriman lalu tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Apakah misal perbuatan syirik itu ya orang suka datang ke dukun misalnya, ya untuk supaya disembuhkan dari sakitnya, atau diramal masa depannya, atau apapun itu, ke dukun-dukun, atau datang ke kuburan para wali, kuburan-kuburan yang dianggap keramat, ya untuk dimudahkan mendapatkan jodoh, memiliki keturunan, dilapangkan rizki, disembuhkan dari penyakit dan yang lain-lainnya. Atau perbuatan syirik itu berupa ya seseorang itu menggantungkan jimat-jimat, apakah itu pada leheran dalam bentuk kalung, atau gelang pada tangan-tangannya, ya atau cincin ya pada jari jemarinya, atau juga kalung pada kakinya, ya, atau ikat pinggang, atau apa jimat-jimat, apakah digantungkan pada dirinya, anak-anaknya, atau istrinya, atau dikalungkan itu di kendaraannya atau di rumahnya. Ya, jadi kalau andai kata ada seorang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman dengan kemusyrikan, artinya tidak datang ke dukun, kemudian tidak datang ke kuburan para wali, atau tidak menggantungkan jimat-jimat dimanapun, atau apalagi perbuatan syirik yang lain, maka Allah memberikan jaminan kepada dia bahwa orang itu ya akan mendapatkan keamanan, akan mendapatkan rasa aman. Dan orang ini berarti adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Kemudian
Selanjutnya, fahadil ayat, maka ayat ini, surat 6 tadi, ayat ke-82 ini, tubasyirul mu'minin al-muwahhidin, memberikan kabar kepada orang-orang beriman yang bertauhid, alladzina yang lam yulbisu imanahum, yang tidak mencampur adukan iman mereka bisyirkin dengan perbuatan syirik, fabta'adu anhu, dan bahkan mereka menjauhkan diri dari perbuatan syirik, mereka menghindar, mereka menjauh, ya mereka tidak mau mendekat kepada aneka ragam kemusyrikan, bahwa mereka annalahum, bahwa mereka akan memperoleh al-amnu tam, yaitu rasa aman yang sempurna, min azabillah, dari azab Allah, fil akhirat, di akhirat kelak. Jadi dia aman nanti, tidak akan mendapatkan azab neraka. Ya, kemudian wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia ini. Nah, itu yang ditafsirkan atau dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Jadi artinya dengan ayat ini bisa kita perhatikan di antara keutamaan orang yang bertauhid, orang yang beriman. Selama dia tidak mencampur adukan keimanannya dengan aneka ragam kemusyrikan, maka dia akan mendapatkan keamanan di dunia ini. Insyaallah. Ya, dia tidak takut atau dia merasa aman ya dengan apanya? Dengan kefakiran. Dia tidak takut dengan kefakiran. Karena yang menakut-nakuti kefakiran itu bukan Allah. Allah tidak menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Allah menakut-nakuti kita dengan nerakanya. Allah menakut-nakuti kita dengan murkanya. Yang menakut-nakuti dengan kefakiran itu adalah syaitan. Ya, seperti dalam Al-Quran dikatakan, syaitan ya'idukumul faqra. Syaitanlah yang menakut-nakuti kalian ya dengan kefakiran. Ya, jadi insya Allah kalau orang bertauhid, orang beriman dan tidak campur aduk dengan, dia aman walaupun dia hidup dalam keadaan berkekurangan. Dia juga aman ya dari apa? Dari sakit, dari kematian. Dia tidak takut dengan kematian. Ya, karena kematian ada sesuatu yang pasti akan datang. Yang dia khawatirkan adalah ketika mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dia yang dikhawatirkan adalah dia mati ketika dia lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Yang dia khawatirkan ketika mati dalam kondisi dia murtad. Makanya Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian sebagai seorang muslim. Yang dikhawatirkan itu. Ya, bagaimana kita mati? Ya, dalam keadaan kita ini beriman. Kita khawatir mati kita dalam keadaan kufur, dalam keadaan berbuat maksiat, dalam keadaan riya dan yang lain-lainnya. Kita tidak khawatir dengan kematiannya, tapi kondisi keadaan kita waktu mati. Kita juga tidak takut, ya. Tidak ada rasa takut, tapi kita merasa aman. Ya, kendati pun ya kondisi daerah itu sedang ada kerusuhan, ya sedang ada berbagai macam bencana atau apa, tidak khawatir. Ya, sebab Allah kalau menghendaki kebaikan kepada seseorang, kendati pun semua orang menghalang-halangi kebaikan itu datang kepada dia, tetap kebaikan itu akan dia dapat. Kalau Allah menghendaki keburukan, menghendaki kesulitan, ya katakanlah juga kesempitan atau apapun, keburukan-keburukan kepada seseorang, kendati pun dia berusaha menghindar, dia lari kemanapun, bahkan orang-orang mencegah keburukan itu datang kepada dirinya, tetap keburukan itu akan datang kepadanya. Jadi untuk apa kita menghindar? Ya, kenapa kita harus takut? Karena sesuatu kalau sudah tentukan tidak akan bisa kita menghindarinya. Ya, makanya orang kalau sudah beriman, dia pasti akan menggantungkan hidupnya kepada Allah. Dia pasti akan menyandarkan segala sesuatu itu kepada Allah, tidak kepada sesuatu, tidak kepada seseorang. Makanya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, ya, beliau mengatakan dalam tafsir surat 6 tadi, dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan ahaqul ibad bil amni minal khauf man amana billahi walam yusyrik bihi syai'an. Ahaqul ibad, hamba yang paling berhak, bil amni, mendapatkan rasa aman, minal khauf, dari rasa takut, adalah man amana billah, adalah orang yang beriman kepada Allah, walam yusyrik bihi syai'an, dan dia tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, dan dia tidak berbuat syirik. Jadi orang yang paling mendapatkan rasa aman ya adalah orang yang beriman kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Makanya kalau kita ini beriman kepada Allah dan kita tidak pernah melakukan perbuatan syirik, ya apakah tadi datang ke dukun atau ke kuburan para wali atau pakai jimat-jimat atau kita suka jampe-jampe atau kita pakai ilmu guna-guna dari aneka ragam kemusyrikan, ya
maka insya Allah kita akan hidup aman. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Ya, karena orang yang paling berhak mendapatkan rasa aman, ya, atau hilang rasa takutnya adalah orang-orang yang beriman. Bagaimana orang yang musyrik itu bisa merasa aman ketika dia bepergian lalu dia lupa membawa jimatnya, membawa katakanlah jimatnya, ya, maka di sepanjang jalan dia merasa takut, dia merasa khawatir karena hilang rasa amannya karena jimatnya lupa dibawa. Bahkan dia rela turun atau kembali ke rumah untuk mengambil jimatnya. Atau ketika dia berangkat, dia ingat ini adalah merupakan hari atau tanggal sialnya, karena dia takut terjadi sesuatu, maka dia kembali, tidak jadi melanjutkan perjalanan. Nah, itulah orang kalau sudah bergantung kepada hari baik, bulan baik, kalau orang sudah tergantung sama jimatnya, hidupnya tidak akan ada rasa aman. Tapi bagi kita yang kita beriman kepada Allah, yang kita yakin semua adalah Allah yang mengatur, tidak kita serahkan kepada sesuatu atau kepada seseorang, maka kita pergilah. Kita tidak takut dengan apapun. Nah itu. Makanya sifat atau keutamaan daripada orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan itu dengan kemusyrikan, maka dia akan mendapatkan rasa aman. Begitu juga beliau, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, maksudnya walam yukhallitu imanahum bisyirikin, yaitu tidak mencampur adukan iman mereka bisyirikin dengan perbuatan syirik. Jadi zulmin beliau juga menafsirkan sebagaimana dalam tadi tafsir Rasulullah, yaitu perbuatan syirik. Ulaika lahumul amnu, mereka akan memperoleh rasa aman, yaitu fi dunia wal akhirah, yaitu aman, yaitu rasa aman di dunia dan nanti di hari kiamat. Aman di sini, sebahaya apapun, sesusah apapun, yaitu hidup dunia, dia tetap akan merasa aman. Tidak ada rasa khawatir. Yang dikhawatirkan hanyalah murka Allah, yang dikhawatirkan hanyalah azab Allah, yang dikhawatirkan adalah dia menyimpang dari kebenaran kepada kesesatan. Itu dikhawatirkan bagi orang-orang yang beriman itu. Begitupun dia tidak merasa khawatir dengan masa depannya, masa depan anak-anaknya, masa depan keluarganya. Tidak ada rasa khawatir karena dia sudah menyandarkan dan menggantungkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga dia merasa aman, yaitu di dalam kehidupan akhirat. Dia aman dari azab Allah, dia aman dari murkanya Allah, sebagaimana dia juga akan aman daripada azab kubur. Makanya orang kalau menjaga keimanannya, tidak mencampur adukan dengan kemusyrikannya, dijamin kalau dia benar-benar keimanannya, maka hidupnya penuh dengan rasa aman. Dan kemudian wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, yakni fi hayatihim, dalam kehidupan mereka, ila tariqi, kepada jalan sa'adatihim, yaitu kebahagiaan mereka, wa kamalihim, dan kesempurnaan mereka. Apa itu? Wa huwal islamu sahih, yaitu Islam yang sahih. Jadi orang kalau dia beriman dan dia tidak melakukan perbuatan syirik, di samping tadi ada rasa aman, dia akan mendapatkan hidayah, yaitu dia insya Allah akan berada di atas Islam yang sahih. Tinggal dia memperbaiki yang lainnya. Dan ayat ini pun bahwa seseorang kalau dia beriman dan dia tidak mencampur adukan imannya dengan kemusyrikan, artinya dia beriman dengan iman yang murni, dia akan memperoleh rasa aman. Dan ini banyak sekali ayat-ayatnya. Di antara ayat-ayat yang lain adalah sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nur, surat ke-24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga yang mengerjakan amal-amal soleh, benar-benar kami akan menjadikan mereka sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi, sebagaimana juga Allah telah menjadikan pemimpin orang-orang sebelum mereka. Itu janji Allah. Kalau kita ini semua beriman
kita beramal soleh akan ada di antara kita sebagai pemimpin. Yang kedua, wala yumakinana, Allah akan meneguhkan untuk mereka agama mereka yang telah Allah ridhoi. Ya, Islam akan diteguhkan, dikokohkan oleh Allah. Semua orang-orang kafir akan merasa gentar, akan merasa takut, akan merasa cemas ya dengan agama ini. Dan ini yang kita ambil yang terakhir, yaitu wala yubaddilannahum, Allah akan mengganti untuk mereka mim ba'di khafim, sesudah rasa takut mereka amnan, menjadi rasa aman. Dulu kita mungkin kalau berjalan di tempat yang sepi atau bahkan di tempat yang kita anggap angker, maka kita akan merasa takut lewat tempat tersebut. Tetapi kalau kita sudah beriman, kita sudah menjauhkan perbuatan syirik, tidak ada lagi rasa takut atau khawatir ya berjalan di tempat tersebut. Ya, karena jin-jin ataupun setan-setan, makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk yang ada, yaitu sama dengan kita, yaitu beribadah kepada Allah. Dan tidak ada yang perlu kita takutkan, karena takut kita itu hanya kepada Allah. Dulu mungkin kita punya rasa takut. Begitu juga kita dulu, ya mungkin mengkhawatirkan masa depan kita, gimana? Ya, yang penting buat kita sekarang adalah kita ini berusaha, kita berdoa sebaik-baiknya, maka apapun masa depan biar Allah yang nanggung. Tidak ada lagi rasa khawatir. Ya, kita tidak khawatir nanti anak kita bagaimana ke depannya, karena Allah sudah tanggung rezekinya, Allah sudah tanggung kesehatannya, semuanya Allah tanggung. Ya, jadi untuk apa kita takutkan? Nah, itu. Jadi Allah mengatakan Allah akan mengganti bagi mereka, yaitu rasa takut mereka menjadi rasa aman. Nah, sekarang kalau kita belum memiliki rasa aman, kita masih diliputi rasa cemas, rasa khawatir, berarti boleh jadi keimanan kita ini belum sempurna. Atau keimanan yang kita dengung-dengungkan, yang kita ucapkan, masih kita campur dengan aneka ragam kemusyrikan. Kita masih bergantung kepada benda-benda, apakah itu harta, apakah itu jabatan, bahkan kita menggantungkan ya kepada jimat-jimat, atau kita gantungkan kepada kuburan-kuburan yang kita anggap keramat, ya, atau bahkan kita menggantungkan kepada ucapan-ucapan para dukun dan tukang ramal, sehingga kita diliputi kegelisahan. Nah, itu. Makanya kalau kita ingin betul-betul hidup dalam rasa aman, jauhi kemusyrikan sesudah kita menguatkan iman kita. Oleh karena itu, Allah juga menambahkan, ya budunani, mereka akan senantiasa beribadah kepadaku, la yusyriku nabi syai'an, dan mereka tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Barang siapa yang kufur sudah itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ya, jadi Allah janjikan, pokoknya Allah akan gantikan kepada mereka rasa takut menjadi rasa aman, yaitu tentu setelah mereka beriman dan mereka mengerjakan amal yang soleh. Nah, itu dari tambahannya. Begitu juga dalam ayat yang lain dalam Al-Quran surat Quraisy, ya, surat ayat ke-106, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka beribadahlah kalian kepada Rabb-nya rumah ini, yaitu Rabb-nya Ka'bah, yaitu Allah. Beribadahlah kalian kepada Allah. Siapa Allah? Alladzi at'ama, yang telah memberikan hum kepada mereka makan, minju, dari rasa lapar, wa amana, dan memberikan rasa aman hum kepada mereka, min khaufin, dari rasa takut. Ya, jadi kita ini kalau beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah, dan kita ini tidak mencampur adukkan ibadah kita, peribadatan kita dengan berbagai macam kemusyrikan, Allah akan memberikan rasa aman kepada kita. Ya, setelah kita mengalami atau memiliki rasa takut atau rasa cemas. Nah, itu. Jadi banyak sekali ayat-ayatnya bahwa Allah menjamin akan memberikan rasa aman kepada kita. Ya, tinggal bagaimana kitanya. Dalam ayat yang lain, dalam Quran surat Yunus, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillahi, dzalika huwal fawzul azim. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak memiliki rasa takut bagi mereka, dan mereka juga tidak pernah bersedih hati. Jadi Allah jamin wali-wali Allah ini, ya, tapi bukan wali
ya wali-walian, tapi benar-benar wali Allah. Ya, bukan wali yang digambarkan di sini bisa terbang, berjalan di atas air, ya, atau berada di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan. Bukan itu wali, ya, karena di zaman Nabi, para sahabat, bahkan Rasulullah tidak pernah ada kejadian begitu. Ya, ini yang seperti digambarkan orang di sini, wali bisa berjalan di atas air, bisa terbang dan seterusnya, itu adalah wali-wali syaitan. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam banyak kitab. Ya. Nah, karena juga nanti dijelaskan siapa orang yang dikatakan oleh Allah, sekali wali-wali Allah itu tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, dan mereka juga tidak pernah bersedih hati. Siapa wali-wali Allah itu? Yaitu alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau kita beriman, kita bertakwa, walaupun kita bukan keturunan kiai, walaupun kita bukan keturunan wali, ya, maka kita dikatakan wali Allah selama kita beriman, selama kita bertakwa. Dan itu dilihat dari sikapnya, ya, yaitu dia tidak pernah bersedih hati dan dia tidak pernah merasa khawatir, tidak takut dia dengan aneka ragam bencana, dengan aneka ragam ancaman, dengan aneka ragam apapun, dia tidak ada rasa khawatir. Karena yang dikhawatirkan cuma Allah. Yang dikhawatirkan adalah yaitu nanti mendapatkan murka Allah, mendapatkan hukuman dari Allah nanti di hari kiamat. Makanya dia menghindari aneka ragam kemaksiatan. Dari perbuatan syirik dia jauhi, dari perkara bidah dia jauhi, dari berbagai macam dosa-dosa besar. Apakah itu durhaka kepada orang tua, apakah minum khamar, apakah dia berjudi, ya, apakah dia menggibah, dia jauhi. Begitupun dia, ya, karena dia khawatir, dia takut dengan murka Allah, semua apa yang Allah dan Rasul perintahkan, ya, dia kerjakan. Yang dia mampu, dia segera amalkan tanpa menunda-nunda. Karena dia khawatir kalau dia tunda-tunda atau dia tinggalkan kewajiban dia kepada Allah, nanti Allah murka. Jadi orang kalau dia itu takutnya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain, maka dia akan mengerjakan apapun yang Allah perintahkan dan yang dicontohkan Rasul, dan dia akan menjauhi aneka ragam yang dilarang oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW. Maka mereka akan mendapatkan kabar gembira dalam kehidupan dunia dan di akhirat kelak. Tidak ada yang dapat merubah firman-firman Allah. Zalika huwal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Nah itu. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Bahwa orang kalau benar-benar beriman, dia adalah seorang wali Allah, dia orang yang menjauhi aneka ragam kemusyrikan, maka hidupnya tidak diliputi oleh rasa takut, oleh rasa cemas apapun, tidak ada. Ya. Dia tidak pernah memiliki rasa khawatir. Nah itu. Makanya ya Pak Syekh Muhammad bin Jamil Zaidu menerangkan di sini tentang fadilah, keutamaan orang itu kalau beriman, orang kalau bertauhid. Tapi kalau tauhidnya, keimanannya tidak dicampur aduk-adukan dengan kemusyrikan. Sebab kalau orang masih melakukan kemusyrikan, dalam pengakuan dia itu dia beriman, tapi dalam prakteknya dia masih melakukan kemusyrikan, pasti dia masih memiliki rasa takut atau cemas. Dia masih takut dengan angka-angka sial, dia masih takut dengan pamali-pamali atau hal-hal yang tabu misalnya. Ya, dia masih khawatir kalau dia pergi jimatnya nggak dibawa. Ya itu, jadi rajin sholat tapi dia masih berbuat syirik, pasti masih ada rasa cemas. Tapi kalau kita benar-benar mengerjakan, kita beriman, kita juga gemar atau melakukan amal-amal soleh, dan kita tidak tergantung kepada kemusyrikan atau kita tidak pernah mengerjakan kemusyrikan, hidup kita aman. Ya, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut dalam diri kita. Maka jaga iman kita, pelihara akidah kita, dan jangan kita coba-coba campur adukan dengan kemusyrikan. Ya, oleh sebab itulah maka kita berusaha sebagai muslim yang baik, maka kita berusaha untuk terus beriman, meningkatkan iman kita dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, mengerjakan contoh-contoh dari Rasulullah SAW. Dan kita juga terus mengkaji yaitu agama kita, ilmu-ilmu yang ada dalam agama kita, khususnya adalah yang berkenaan dengan masalah akidah. Kita pelajari,
Ya, bagaimana supaya kita tetap beriman, supaya akidah kita makin lurus, dan begitu juga kita pelajari aneka ragam kemusyrikan yang kita harus jauhi dan kita harus hindari. Ya, karena ini kuncinya. Karena antara akidah tauhid dengan kemusyrikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Pasti akan terpisah. Sebagaimana juga sunnah dengan bid'ah tidak mungkin bisa disatukan. Tidak bisa dilebur, tidak bisa. Antara hak dan batil tidak boleh disatukan. Ya, dalam Al-Quran banyak sekali yang mengatakan, di antara yang mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan sekali-kali kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Jangan kita campur adukan tauhid dengan kemusyrikan. Ya, karena tidak ada gunanya kebenaran kalau masih kita campur dengan kebatilan. Tidak ada gunanya pengakuan kita sebagai orang bertauhid kalau kita masih melakukan kemusyrikan. Ya, maka kalau orang sudah dikuasai oleh kemusyrikan, orang kalau masih rajin melakukan kemusyrikan, ya dengan aneka ragam kemusyrikan tersebut, maka hidup masih dalam kondisi apa? Memiliki rasa takut. Maka inilah diantara keutamaan dari kita bertauhid. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ini makin menyemangati, makin memotivasi bagi kita ya untuk terus ya menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang bertauhid dengan tauhid yang sebenarnya, yaitu tauhid yang tidak bercampur dengan kemusyrikan. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi ya buat diriku, keluarga besarku, dan juga jamaah pengajian. Ya, mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah, kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah agar kita berada di atas akidah tauhid, di mana akidah tauhid kita tidak bercampur aduk dengan kemusyrikan. Ya, mudah-mudahan dipahami. Insyaallah akan kita lanjut dalam kajian berikutnya. Walhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم